teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Ayo, ayo, segeralah datang. Ayo, ayo, jalan dengan kawan. Marilah bersama kita memuji Tuhan. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Rosa Andre di sekolah Minggu online. Nah, hari ini kita bersyukur kita masih boleh kembali datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita mau mengangkat satu pujian, tapi sebelum itu Lause mau bertanya kepada adik-adik di rumah, kabarnya gimana? Nah, pasti sehat dan luar biasa. Oke, kalau gitu Lause mau mengajar adik-adik untuk mengangkat satu pujian yang mengatakan Selamat pagi Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali datang memuji Tuhan dan juga sebentar lagi kami akan
mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah jadi langsung mengajak adik untuk berdiri ya. Kita mau angkat satu pujian lagi yang mengatakan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Yesus adalah sangat indah di kehidupan kita. Oke, kita masih tetap berdiri. Kita mau angkat satu pujian kembali yang mengatakan jalan serta Yesus. Capek adik ya. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita masih tetap berdiri adik-adik ya. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan firman Tuhan ada di dalam hatiku. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, kita
kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Jangan ada yang ribut atau ganggu cicenya, kokonya, atau didiknya ya. Oke, kita dengar cerita firman Tuhan. Dadah. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Nah, tadi kita udah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita duduk diam sebentar, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, pada hari ini Lost Angel akan bercerita tentang penciptaan hari ketiga. Nah, minggu lalu kan kita udah mendengar contoh Angeli bercerita nih tentang penciptaan hari kedua, dan juga minggu lalunya lagi kita mendengarkan penciptaan hari pertama. Sekarang Lost Angel akan bercerita tentang penciptaan di hari yang ketiga. Nah, pasti pada penasaran kan semuanya? Nah, sebelum kita mendengar cerita, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lost Angel berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk berkat Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berkati kami agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik Lost Angel sebelum bercerita mau nanya dulu nih sama kalian semua. Siapa yang masih ingat Tuhan Yesus menciptakan apa di hari pertama? Hayo, tunjuk tangannya yang masih ingat. Wah, pada banyak yang masih ingat ya. Tuhan Yesus menciptakan yang namanya terang dan gelap. Nah, adik-adik Lost Angel mau tanya dulu nih adik-adik. Kalau Tuhan Yesus udah menciptakan terang dan gelap, lalu yang kedua, hari yang kedua Tuhan Yesus menciptakan apa? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan lagi. Wah, pada banyak yang tahu ya. Benar, Tuhan Yesus menciptakan langit atau cakrawala. Nah, sekarang Lost Angel mau tanya nih sama adik-adik. Tuhan Yesus udah menciptakan terang dan gelap, udah membedakan antara siang dan malam. Terus kita juga udah tahu nih Tuhan Yesus udah menciptakan langit yang luas sekali, itu Tuhan ciptakan pada hari yang kedua. Nah, sekarang kita masuk kepada hari yang ketiga nih. Tuhan kira-kira bikin apa ya adik-adik? Ayo, siapa tahu ada nih adik-adik yang udah dengar dari mama papanya atau dari lausunya di sekolah, atau contohnya di gereja. Siapa yang tahu tunjuk tangan? Wah, ada yang tahu, ada yang tidak tahu ya. Nggak apa-apa, Lost Angel akan bercerita sekarang tentang hari penciptaan yang ketiga, yaitu Tuhan Yesus menciptakan lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan di bumi. Apa tadi adik-adik? Lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan di bumi. Benar adik-adik? Tuhan Yesus menciptakan lautan yang begitu luas di seluruh dunia dan daratan yang begitu luas di permukaan bumi kita ini pada hari yang ketiga. Dan juga Tuhan menciptakan semua pohon-pohon, semua rumput-rumputan, segala jenis yang hijau-hijau itu Tuhan Yesus ciptakan pada hari yang ketiga. Wah, Tuhan Yesus hebat banget ya adik-adik. Tuhan Yesus bisa menciptakan lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan di seluruh bumi yang sangat luas ini dalam satu hari adik-adik. Untuk siapa? Untuk kita manusia. Nah, kira-kira penasaran nggak ya bagaimana Tuhan Yesus menciptakan lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan pada hari yang pertama dan kedua? Kan Tuhan Yesus menciptakannya dengan apa? Dengan berfirman atau dengan mengatakan bahwa jadilah terang. Terus terang itu jadi. Jadilah gelap. Lalu gelap itu jadi. Terus hari yang kedua begitu juga. Jadilah cakrawala, maka cakrawala atau langit itu jadi. Nah, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus kira-kira gimana ya adik-adik? Apakah Tuhan Yesus menuangkan air sendiri satu-satu, atau Tuhan Yesus memisahkan airnya dan Tuhan Yesus menanam pohon sendiri? Tentu saja tidak ya adik-adik. Tuhan Yesus masih sama seperti hari pertama dan kedua. Tuhan Yesus menciptakan lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak itu, yang begitu luar biasa, dengan cara berfirman.
Tuhan Yesus cuma berkata-kata lalu perkataannya itu menjadi nyata, adik-adik. Maka dari itu kita harus tahu Tuhan Yesus saja dengan perkataannya bisa menjadikan lautan yang begitu luas, daratan yang begitu luas, tumbuh-tumbuhan yang begitu luas, apalagi Tuhan menjadikan hidup kita dijaga oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Lause Angel akan bercerita nih ya bagaimana Tuhan Yesus berkata untuk membuat lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan. Tuhan Yesus berkata pada Kejadian 1 ayatnya yang ke-9, Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian." Wah, Tuhan Yesus berkata bahwa semua langit laut, semua air yang ada di bawah langit akan dikumpulkan dalam satu tempat, adik-adik. Jadi semua air yang ada di bawah langit seperti yang ada. Jadi gini ya gambarannya, adik-adik. Pada hari yang kedua kan Tuhan baru menciptakan langit tuh, baru menciptakan langit. Nanti adik-adik bisa lihat nih ya di belakang Lause Angel ada gambar langit. Nah, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus baru memisahkan antara air di bawah langit itu dengan daratan yang kering. Jadi pada hari yang kedua belum ada yang namanya daratan, adik-adik. Semuanya masih lautan. Apakah kita bisa hidup di dunia yang seperti itu, yang semuanya isinya air? Tidak ada daratan, tidak ada tumbuh-tumbuhan? Tentu saja tidak bisa kan, adik-adik. Makanya Tuhan memisahkan semua air di bawah langit atau di bumi ini menjadi satu tempat dan kelihatan yang kering. Lalu Tuhan berkata selanjutnya, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamakannya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, Tuhan bisa melihat, adik-adik, apa yang baik bagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan melihat bahwa jika air dikumpulkan dalam satu tempat menjadi lautan yang begitu luas dengan daratan yang begitu luas, Tuhan bisa melihat itu baik bagi kita. Kita bisa hidup di daratan dan juga kita bisa tetap menikmati lautan air yang tadi, adik-adik. Jadi kita bisa hidup di daratan yang kemudian akan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang memberikan kita makanan, yang dari pohonnya kita bisa makan. Lalu adik-adik, begitulah bagaimana Tuhan menciptakan langit, air dan daratan, laut dan daratan di hari yang ketiga. Lalu selanjutnya Tuhan kemudian berfirman lagi, adik-adik, di ayatnya yang ke-11 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tuhan juga memikirkan, adik-adik, kalau manusia itu udah aku pisahkan laut dan daratannya, apakah mereka bisa hidup? Nah, tentu saja tidak bisa ya, adik-adik. Manusia kan butuh makan. Kita sebagai manusia kan setiap hari makan 3 kali sehari ya. Begitu pula dengan Adam dan Hawa di nenek moyang kita. Manusia pertama ciptaan Tuhan juga butuh makan, adik-adik. Maka dari itu Tuhan Yesus menciptakanlah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang dapat dimakan buahnya, seperti misalnya jeruk, seperti misalnya rambutan dan lain-lain. Itu semua Tuhan ciptakan pada hari yang ketiga, adik-adik. Tuhan begitu baik ya bagi kita. Tuhan gak akan membiarkan kita hidup dalam kelaparan, adik-adik. Walaupun udah Tuhan menciptakan lautan yang sangat luas, daratan yang sangat luas untuk manusia, tapi Tuhan juga ingin kita tidak kelaparan. Maka dari itu Tuhan menumbuhkan pohon-pohon yang menghasilkan buah. Lalu dikatakan Tuhan pada ayat yang ke-12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji, dan Allah melihat semuanya itu baik. Lalu jadilah hari yang ketiga. Begitu ya, adik-adik. Jadi Tuhan Yesus menciptakan lautan, daratan, tumbuh-tumbuhan itu karena Tuhan melihat itu semua baik untuk kita. Jadi nanti kalau Lause Angel tanya apa penciptaan Tuhan di hari yang ketiga, nanti adik-adik udah bisa jawab ya. Tuhan Yesus menciptakan lautan,
daratan, dan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kenapa Tuhan Yesus bisa menciptakan lautan dan daratan? Karena Tuhan Yesus memisahkan semua air yang ada di bawah langit atau yang ada di bumi ini. Tuhan Yesus memisahkannya menjadi satu tempat. Ini misalnya ada air nih di belakang Los Angeles. Air yang sangat luas ini adalah bentuk di hari kedua di mana Tuhan belum memisahkan air dan daratan. Lalu kemudian Tuhan berfirman di hari yang ketiga, air kamu pindah ke satu tempat. Lalu air itu kemudian pindah ke satu tempat, adik-adik. Pindah ke satu tempat menjadi lautan. Lautan yang sangat luas. Dan di sebelah sini adalah daratan yang kering. Jadi ada pembatas, adik-adik, antara daratan dan lautan. Bayangkan jika kita tidak ada daratan, pasti kita tidak bisa hidup. Atau bayangkan kita semua daratan, nggak ada air, sama doang, kita nggak bisa hidup, adik-adik. Maka dari itu Tuhan menciptakan laut dan daratan. Lalu kemudian kenapa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan? Seperti yang Los Angeles bilang tadi, karena Tuhan tidak ingin kita kelaparan, adik-adik. Tuhan sangat mengasihi kita, maka dari itu Tuhan menumbuhkan semua pohon-pohon yang enak-enak buahnya, semua pohon-pohon yang bisa kita makan dan kita olah buahnya untuk kita makan sehingga kita tidak kelaparan, sehingga kita bisa bertahan hidup. Manusia ciptaan Tuhan yang Tuhan sayangi harus hidupnya harus baik, adik-adik. Tuhan gak mau membiarkan kita hidup dalam kelaparan, kesusahan. Maka dari itu Tuhan menyediakan sedemikian rupa apa yang kita butuhkan selama Tuhan Yesus menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Nah, itu dia cerita Los Angeles ya, adik-adik. Nanti Los Angeles tanya loh, penciptaan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa. Nah, jangan dilupain ya, adik-adik. Oke, Los Angeles ingetin sekali lagi. Hari pertama Tuhan Yesus menciptakan terang dan gelap. Hari yang kedua Tuhan Yesus menciptakan cakrawala atau langit. Hari yang ketiga Tuhan Yesus menciptakan lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan di bumi. Oke, adik-adik, sekarang kita mau membaca ayat emas ya. Ayat emas di minggu ini Los Angeles ambil dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-10. Oke, kita baca bersama-sama ya. Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sekali lagi adik-adik, Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, itu ya adik-adik ayat emas kita. Jadi biar adik-adik ingat bahwa kumpulan air itu dinamakan lautan, dan yang kering itu dinamakan daratan, dan Tuhan ingin semua yang diciptakannya baik bagi kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itu aja cerita Los Angeles hari ini. Yuk, kita udah selesai cerita, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, nggak boleh ada yang ngintip. Kita berdoa, ikuti Los Angeles berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Tuhan menjadikan lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan bagi kami. Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik sampai jumpa lagi ya nanti di ibadah offline kita. Dadah! Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, Rose mau adik-adik tetap senantiasa mau setia mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Dan hari ini kita sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang penciptaan hari ketiga. Jadi minggu depan kita akan mendengarkan kisah tentang penciptaan hari keempat. Kira-kira hari keempat Tuhan menciptakan apa ya? Nah, kalau adik-adik mau tahu, adik-adik harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Oke, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus kita pasti menang. Oke, kalau gitu kita mau berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa, tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan memuji Tuhan dan juga dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami Ajari kami untuk mengerti tentang mengapa Tuhan menciptakan seisi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, mari kita sampai di sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayo teman-teman, mari kita bersama